لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam pandangan Islam, kisah tentang Isa Al-Masih adalah kisah yang penuh ketenangan, keajaiban, ujian, dan campur tangan langsung dari kehendak Allah. Sejak awal kemunculannya di dunia, kehidupan Isa tidak pernah lepas dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ia lahir dari seorang perempuan suci bernama Maryam, tanpa keterlibatan seorang ayah, sebuah peristiwa yang mengguncang masyarakat pada masanya. Kelahiran ini bukan untuk menimbulkan kekacauan, melainkan sebagai bukti bahwa Allah menciptakan sesuai kehendaknya, tanpa terikat oleh hukum kebiasaan manusia. Sejak bayi, Isa telah berada dalam penjagaan ilahi. Ketika ibunya dituduh dan dicela oleh kaumnya, Isa berbicara untuk membela kesucian Maryam dan menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang diberi petunjuk dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Isa tumbuh di tengah masyarakat Bani Israel yang telah lama tenggelam dalam formalitas agama tanpa kedalaman iman. Banyak dari mereka memegang kitab suci, tetapi mengabaikan nilai keadilan, kasih sayang, dan kejujuran. Dalam suasana seperti itu, Isa tampil membawa seruan untuk kembali kepada penyembahan Allah yang Maha Esa, membersihkan hati dari kesombongan, dan menghidupkan kembali ajaran yang telah dilupakan. Seruannya lembut, penuh kasih, dan menekankan pentingnya keikhlasan. Ia tidak datang membawa kekerasan atau ambisi duniawi, melainkan mengajak manusia memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Dalam perjalanan hidupnya, Allah memberinya kemampuan luar biasa sebagai tanda kebenaran risalah yang dibawanya. Atas izin Allah, Isa menyembuhkan mereka yang sejak lahir tidak dapat melihat, memulihkan orang-orang yang menderita penyakit berat, dan bahkan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Setiap mujizat itu selalu disertai penegasan bahwa semua terjadi bukan karena kekuatan dirinya, melainkan karena kehendak Allah semata. Namun, keajaiban-keajaiban tersebut tidak melunakkan hati semua orang. Sebaliknya, sebagian pemuka Bani Israel merasa terancam karena pengaruh Isa semakin besar dan membuka kebusukan mereka yang selama ini tersembunyi di balik simbol-simbol agama. Penolakan terhadap Isa semakin keras seiring berjalannya waktu. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan, mulai dari tuduhan menyesatkan masyarakat hingga tuduhan melakukan sihir. Kebencian itu tidak lagi berhenti pada kata-kata, tetapi berkembang menjadi rencana untuk menyingkirkannya secara fisik. Dalam pandangan mereka, selama Isa masih hidup dan menyeru manusia kepada kebenaran, kekuasaan dan kepentingan mereka akan terus terancam. Maka disusunlah rencana licik untuk menangkap dan membunuhnya, dengan harapan bahwa dengan mengakhiri hidup Isa, pengaruh ajarannya akan lenyap. Disinilah Islam menjelaskan sebuah peristiwa besar yang menjadi misteri dan perbedaan mendasar dengan keyakinan lain. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Orang-orang yang mengaku telah membunuhnya sebenarnya tidak memiliki kepastian apapun. Apa yang mereka lihat hanyalah sebuah peristiwa yang diserupakan, bukan kenyataan yang sebenarnya. Rencana manusia yang tampak rapi dan kuat itu hancur di hadapan kehendak Allah. Isa diselamatkan dari tangan orang-orang yang berniat jahat, diangkat ke sisi Allah,
dan dijauhkan dari kehinaan serta penderitaan yang mereka rencanakan. Tentang peristiwa penyerupaan tersebut, Islam tidak merinci secara detail siapa yang diserupakan dengan Isa atau bagaimana persisnya kejadian itu berlangsung. Ketidakjelasan ini bukanlah kekurangan, melainkan bagian dari hikmah ilahi. Manusia tidak dibebani untuk mengetahui detail yang tidak membawa manfaat langsung bagi keimanan. Yang ditekankan adalah keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, serta bahwa tidak ada satupun rencana kejahatan manusia yang dapat mengalahkan kehendaknya. Isa tidak mati di tiang salib, tidak pula dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ia diselamatkan dan diangkat dalam keadaan yang hanya diketahui oleh Allah. Pengangkatan Isa bukan berarti berakhirnya perannya dalam sejarah manusia. Dalam keyakinan Islam, Isa masih hidup dalam kehendak Allah dan akan kembali ke bumi pada waktu yang telah ditentukan. Kembalinya Isa kelak bukan sebagai sosok yang diagungkan atau disembah, melainkan sebagai hamba Allah yang menegakkan keadilan dan meluruskan kesesatan. Ia akan menjadi saksi atas kebenaran, menghancurkan kebohongan yang mengatasnamakan dirinya, dan mengajak manusia kembali kepada penyembahan Allah semata. Misteri tentang kematian Isa dalam Islam sebenarnya adalah misteri tentang kehidupan dan keselamatan. Islam menolak gagasan bahwa seorang utusan pilihan Allah berakhir dalam kehinaan dan kekalahan di tangan manusia yang zalim. Sebaliknya, Islam menegaskan bahwa Allah selalu menjaga hamba-hambanya yang setia. Penyaliban dalam pandangan ini bukanlah simbol kemenangan kebenaran, melainkan simbol kebrutalan dan kesalahan persepsi manusia. Oleh karena itu, Allah menggantikan peristiwa tersebut dengan sesuatu yang diserupakan, sehingga manusia yang sombong mengira telah menang, padahal sesungguhnya mereka telah tertipu oleh pandangan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang kematian Isa menyebar luas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang menerima cerita itu tanpa mempertanyakan sumber dan kebenarannya. Islam datang untuk meluruskan, bukan dengan emosi atau caci maki, tetapi dengan penegasan wahyu. Kebenaran ilahi tidak selalu sejalan dengan catatan sejarah manusia, karena sejarah sering ditulis oleh persepsi, kekuasaan, dan kepentingan. Apa yang diyakini oleh mayoritas belum tentu benar di sisi Allah. Dalam pandangan Islam, Isa adalah manusia pilihan yang mengajarkan ketundukan, kesederhanaan, dan cinta kepada Allah. Ia makan, minum, berdoa, dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Keselamatannya dari pembunuhan adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Misteri ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal apa yang terlihat oleh mata, tetapi tentang mempercayai apa yang disampaikan oleh wahyu. Ada batas bagi akal manusia, dan disitulah iman mengambil peran. Kisah Isa juga menjadi cermin bagi perjalanan manusia sepanjang zaman. Kebenaran sering ditentang, pembawa pesan sering difitnah, dan keadilan sering dianggap ancaman oleh mereka yang diuntungkan oleh kebatilan. Namun pada akhirnya, Allah selalu memenangkan kebenaran, meski dengan cara yang tidak selalu dipahami manusia. Keselamatan Isa adalah pesan bahwa kejahatan tidak pernah memiliki kata akhir. Dengan demikian, misteri kematian Isa Al-Masih versi Islam bukanlah cerita duka tentang kematian, melainkan kisah agung tentang perlindungan, pengangkatan, dan janji Allah. Ini adalah kisah yang mengajak manusia untuk rendah hati, menyadari keterbatasan diri, dan mempercayai bahwa rencana Allah selalu lebih sempurna daripada rencana siapapun. Isa tetap hidup dalam kehendaknya, menjadi bagian dari tanda-tanda besar yang akan datang, dan menjadi saksi atas kebenaran tauhid hingga akhir zaman. Narasi tentang Isa Al-Masih dalam pandangan Islam
belum berakhir pada peristiwa pengangkatan dirinya ke sisi Allah. Justru di sanalah dimulai fase lain dari sebuah kisah besar yang melampaui ruang dan waktu. Sebuah kisah yang tidak seluruhnya tersingkap, tetapi cukup untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang mau merenung. Setelah Allah menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Isa, orang-orang yang memusuhinya terjebak dalam keyakinan palsu bahwa mereka telah berhasil. Mereka menyebarkan cerita tentang kematian Isa, menanamkannya dalam ingatan kolektif, hingga akhirnya cerita itu tumbuh menjadi keyakinan yang diterima luas tanpa dipertanyakan. Padahal, menurut Islam, apa yang mereka yakini hanyalah bayangan dari tipu daya yang Allah izinkan terjadi sebagai ujian bagi manusia. Waktu terus berjalan, generasi demi generasi silih berganti. Ajaran tauhid yang dibawa Isa perlahan mengalami perubahan. Sebagian manusia mulai melampaui batas, mengangkat Isa dari kedudukannya sebagai nabi menjadi sosok yang disakralkan secara berlebihan. Dari sinilah muncul penyimpangan keyakinan, ketika cinta dan kekaguman tidak lagi dibingkai oleh ketaatan kepada Allah, melainkan berubah menjadi pengkultusan. Islam memandang proses ini sebagai akibat dari ketidakhadiran Isa di tengah umatnya, sehingga ajaran yang semula murni perlahan bercampur dengan penafsiran manusia, kepentingan kekuasaan, dan dorongan emosional. Allah tidak membiarkan manusia tenggelam selamanya dalam kesesatan. Maka diutuslah Nabi terakhir, Muhammad, sebagai penutup rangkaian kenabian untuk meluruskan kembali ajaran tauhid yang telah disimpangkan, termasuk kisah tentang Isa Al-Masih. Melalui wahyu, Allah menjelaskan posisi Isa yang sebenarnya, membebaskannya dari tuduhan palsu, dan memuliakannya sebagai nabi yang mulia. Dalam ajaran Islam, Isa ditempatkan secara adil, tidak direndahkan, tetapi juga tidak ditinggikan melampaui batas kemanusiaannya. Misteri tentang keberadaan Isa setelah diangkat oleh Allah menjadi bagian dari keimanan yang tidak menuntut visualisasi atau spekulasi berlebihan. Islam mengajarkan sikap tawakal dan tunduk, bahwa tidak semua hal harus dijelaskan secara rinci untuk menjadi benar. Cukup bagi seorang beriman untuk meyakini bahwa Isa berada dalam penjagaan Allah, hidup sesuai kehendaknya, dan akan kembali pada waktu yang telah ditetapkan. Keyakinan ini bukan sekadar cerita akhir zaman, melainkan pengingat bahwa sejarah manusia belum selesai dan keadilan sejati belum sepenuhnya ditegakkan. Kembalinya Isa kelak digambarkan sebagai momen besar ketika kebohongan akan runtuh satu persatu. Ia akan datang bukan sebagai simbol penderitaan, melainkan sebagai penegak kebenaran. Ia akan membantah mereka yang telah melampaui batas dalam memuliakannya dan membersihkan namanya dari segala klaim yang tidak pernah ia ajarkan. Dalam pandangan Islam, kembalinya Isa adalah bukti bahwa kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak pernah mati. Misteri kematian Isa juga menyimpan pesan mendalam tentang cara manusia memahami kemenangan dan kekalahan. Manusia sering menganggap kemenangan sebagai keberhasilan fisik dan kekuasaan, sementara kekalahan dipandang sebagai kematian atau kehancuran. Islam mengajarkan sudut pandang yang berbeda. Keselamatan Isa dari pembunuhan justru menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika kehendak Allah terlaksana, meskipun manusia mengira sebaliknya. Orang-orang yang merasa telah menang sebenarnya berada dalam ilusi, sementara Isa yang tampak kalah justru berada dalam kemuliaan. Kisah ini menjadi cermin bagi kehidupan manusia sepanjang zaman. Banyak kebenaran yang ditolak, banyak pembawa pesan yang disingkirkan, dan banyak kebohongan yang diterima karena terlihat meyakinkan. Namun pada akhirnya, waktu selalu membuka tabir. Apa yang dibangun di atas kebatilan akan runtuh, sementara kebenaran yang bersandar pada wahyu akan tetap bertahan, meskipun harus melewati masa panjang penuh penolakan. Dalam Islam,
iman kepada Isa Al-Masih bukan hanya tentang mempercayai peristiwa masa lalu, tetapi juga tentang sikap hati di masa kini. Ia mengajarkan kelembutan, kesederhanaan, dan kepasrahan total kepada Allah. Ia menjadi teladan bahwa seorang hamba yang dekat dengan Tuhan tidak selalu hidup dalam kemewahan dan kemenangan duniawi, tetapi dalam ketenangan jiwa dan kejujuran iman. Misteri yang menyelimuti akhir kehidupannya di dunia mengajarkan manusia untuk tidak sombong terhadap pengetahuan yang terbatas. Dengan demikian, misteri kematian Isa Al-Masih versi Islam adalah kisah yang terus hidup, bukan karena detailnya yang mengundang perdebatan, tetapi karena maknanya yang dalam. Ia adalah kisah tentang bagaimana Allah menjaga kebenaran, tentang bagaimana manusia sering terjebak pada apa yang tampak, dan tentang bagaimana iman menuntut kepercayaan pada sesuatu yang melampaui nalar. Selama manusia masih mencari kebenaran, kisah ini akan terus relevan, mengajak untuk merenung, merendah, dan kembali kepada Allah yang Maha Esa. Perjalanan makna dari kisah Isa Al-Masih dalam pandangan Islam terus mengalir seiring manusia berusaha memahami hakikat kebenaran di balik peristiwa besar yang diselimuti misteri. Setelah cerita tentang penyerupaan dan pengangkatan Isa berakar dalam ajaran Islam, umat manusia dihadapkan pada pilihan batin yang tidak mudah. Apakah akan tunduk pada wahyu atau larut dalam cerita yang diwariskan oleh mayoritas? Disinilah Islam menempatkan akal sebagai alat untuk merenung, bukan untuk melampaui batas, dan menempatkan iman sebagai sandaran ketika akal tidak mampu menjangkau seluruh rahasia ilahi. Isa Al-Masih dalam kesunyian keberadaannya yang berada di luar jangkauan dunia, menjadi simbol bahwa kebenaran tidak selalu hadir secara kasat mata. Dunia berjalan tanpa kehadirannya, tetapi namanya terus disebut, diperdebatkan, dipuja, bahkan diperselisihkan. Padahal Isa sendiri tidak pernah mengajarkan manusia untuk bertengkar atas dirinya. Ia hanya mengajarkan untuk menyembah Allah dan membersihkan hati dari penyakit dunia. Ironisnya, justru setelah ia diselamatkan oleh Allah, manusia semakin jauh dari pesan sederhana yang ia bawa. Dalam perjalanan sejarah, kisah kematian Isa berkembang menjadi fondasi keyakinan yang syarat emosi. Penderitaan, darah, dan pengorbanan dijadikan pusat cerita, seolah kebenaran harus selalu ditebus dengan kematian seorang nabi. Islam datang membawa pandangan yang berbeda, bahwa Allah tidak membutuhkan darah untuk mengampuni manusia, dan bahwa rahmatnya jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Dengan menyelamatkan Isa, Allah menunjukkan bahwa kasih sayangnya mendahului murkanya, dan bahwa kebenaran tidak membutuhkan tragedi untuk menjadi nyata. Misteri ini juga mengajarkan tentang cara Allah mempermalukan kesombongan manusia. Mereka yang merasa paling berkuasa, yang merencanakan kematian seorang nabi, justru dibiarkan hidup dalam keyakinan palsu. Mereka mengira telah mengalahkan kebenaran, padahal sesungguhnya mereka sedang berjalan di atas ilusi yang rapuh. Ini adalah bentuk hukuman yang halus namun dalam, karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi jiwa selain hidup dalam kebohongan yang diyakini sebagai kebenaran. Dalam pandangan Islam, Allah tidak selalu menghukum dengan kehancuran fisik. Terkadang Allah membiarkan manusia tenggelam dalam kesesatan yang mereka pilih sendiri. Kisah Isa adalah contoh nyata bagaimana Allah membiarkan cerita penyaliban menyebar sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang mencari kebenaran akan berpaling kepada wahyu, dan siapa yang hanya mengikuti arus akan terjebak dalam keyakinan turun-temurun tanpa pertanyaan. Ketika Nabi Muhammad diutus, kisah Isa kembali mendapatkan tempat yang jernih. Islam tidak menghapus keberadaan Isa, tidak pula menafikan mukjizat-mukjizatnya, tetapi mengembalikannya pada posisi yang benar. Isa dimuliakan tanpa disembah, dihormati tanpa dikultuskan. Inilah keseimbangan yang menjadi ciri ajaran Islam, tidak berlebihan dalam mencintai, dan tidak pula melampaui batas dalam memuja. Misteri kematian Isa juga menjadi pelajaran tentang kesabaran ilahi.
Allah tidak terburu-buru meluruskan semua kesalahan manusia dalam satu waktu. Ia membiarkan sejarah berjalan, membiarkan keyakinan berkembang, lalu menurunkan wahyu sebagai cahaya penuntun bagi siapa saja yang mau membuka hati. Dengan cara ini, iman menjadi pilihan sadar, bukan paksaan. Keyakinan bahwa Isa akan kembali di akhir zaman semakin menegaskan bahwa kisah ini belum selesai. Dunia masih berjalan menuju titik di mana kebenaran akan berdiri tanpa tabir. Isa akan kembali bukan untuk membangun kejayaan pribadi, tetapi untuk menghancurkan kebohongan yang melekat pada namanya. Ia akan menjadi saksi hidup bahwa dirinya hanyalah hamba Allah dan bahwa seluruh pujian sejati hanya layak bagi Tuhan semesta alam. Dalam konteks ini, misteri kematian Isa bukanlah teka-teki sejarah semata, melainkan ujian spiritual yang terus berlangsung. Setiap manusia di setiap zaman dihadapkan pada pilihan yang sama, mengikuti wahyu atau mengikuti cerita. Islam mengajarkan bahwa keselamatan tidak terletak pada siapa yang mati, tetapi pada siapa yang taat. Isa diselamatkan bukan karena kedudukannya semata, tetapi karena ketundukannya yang sempurna kepada Allah. Semakin dalam seseorang merenungi kisah ini, semakin jelas bahwa inti ceritanya bukan pada kayu salib atau kematian, melainkan pada tauhid dan keikhlasan. Isa hidup sebagai nabi yang sederhana dan diselamatkan sebagai hamba yang taat. Misteri yang menyelubunginya justru menjadi cahaya bagi mereka yang mau berpikir bahwa kebenaran ilahi sering tersembunyi di balik peristiwa yang tampak membingungkan. Hingga hari ini, kisah Isa Al-Masih versi Islam terus menjadi jembatan dialog, renungan, dan pencarian makna. Ia mengajarkan bahwa iman bukan sekedar warisan, tetapi perjalanan. Bahwa Allah selalu hadir dalam sejarah, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pengatur yang maha bijaksana. Dan bahwa pada akhirnya, semua misteri akan terungkap, bukan di dunia yang penuh ilusi ini, tetapi di hadapan Allah, tempat di mana tidak ada lagi kebohongan yang bisa bertahan. Seiring narasi ini terus mengalir, semakin tampak bahwa kisah Isa Al-Masih dalam pandangan Islam bukan hanya tentang satu peristiwa yang terjadi di masa lampau, melainkan tentang pola berulang dalam sejarah manusia. Pola tentang bagaimana kebenaran sering datang dengan wajah yang sederhana, tetapi ditolak oleh mereka yang terikat pada kekuasaan dan tradisi. Isa hadir tanpa pasukan, tanpa kekayaan, tanpa ambisi dunia. Namun justru itulah yang membuat seruannya begitu kuat. Ia berbicara langsung ke hati manusia, mengajak mereka kembali kepada Allah dengan kejujuran dan kasih sayang. Bagi mereka yang hatinya telah membatu oleh kepentingan, ajakan seperti ini terasa lebih berbahaya daripada ancaman senjata. Ketika Allah menyelamatkan Isa dari rencana pembunuhan, itu bukan hanya bentuk perlindungan terhadap seorang nabi, tetapi juga pesan simbolis kepada umat manusia. Allah menunjukkan bahwa Dia tidak terikat oleh skenario yang dibuat manusia. Apa yang terlihat sebagai akhir yang tragis bisa jadi hanyalah ilusi, dan apa yang tampak sebagai kemenangan bisa jadi hanyalah penundaan hukuman. Dalam kisah Isa, Allah membalik persepsi manusia, mengajarkan bahwa realitas sejati tidak selalu sejalan dengan apa yang diyakini oleh mayoritas. Dalam perjalanan waktu, manusia terus membangun narasi mereka sendiri tentang Isa. Sebagian menjadikannya pusat ibadah, sebagian lain menjadikannya simbol penderitaan, dan sebagian lagi menjadikannya alat pembenaran kekuasaan. Namun Islam berdiri di posisi yang tegas dan jernih, bahwa Isa adalah nabi yang mulia, tetapi tetap manusia. Ia tidak memikul dosa umat manusia, karena setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dengan demikian, Islam membebaskan manusia dari ketergantungan spiritual pada kematian seorang nabi, dan mengarahkan mereka untuk bertanggung jawab langsung kepada Allah. Misteri kematian Isa juga mengajarkan tentang batas antara cinta dan pengkultusan. Mencintai seorang nabi adalah bagian dari iman, tetapi menjadikannya lebih dari apa yang Allah tetapkan adalah awal dari penyimpangan. Isa sendiri, dalam pandangan Islam, adalah teladan kerendahan hati,
Ia hidup sederhana, berjalan di antara orang-orang miskin, dan tidak pernah menuntut kemuliaan dunia. Maka penyelamatan dirinya dari kematian yang direncanakan musuh-musuhnya bukanlah untuk mengangkat derajatnya sebagai sosok ilahi, melainkan untuk menjaga kemurnian risalah tauhid yang ia bawa. Ketika manusia merenungi kisah ini dengan jujur, akan terlihat bahwa fokus Islam bukan pada bagaimana seseorang mati, tetapi pada bagaimana seseorang hidup. Isa hidup dalam ketaatan, dalam doa, dan dalam penyerahan total kepada Allah. Itulah sebabnya Allah menjaganya. Kematian bukanlah ukuran kebenaran, dan penderitaan bukanlah syarat keselamatan. Allah Maha berkehendak, dan Dia menolong siapapun yang Dia kehendaki dengan cara yang Dia kehendaki. Keyakinan tentang kembalinya Isa di akhir zaman juga memperkuat pesan bahwa sejarah manusia bergerak menuju satu titik keadilan. Dunia yang dipenuhi kebohongan, ketidakadilan, dan penyimpangan tidak akan dibiarkan selamanya. Isa akan kembali sebagai saksi bahwa kebenaran tauhid telah disampaikan, tetapi sering diabaikan. Ia akan menjadi bukti hidup bahwa dirinya tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada selain Allah, dan bahwa semua klaim yang melampaui ajarannya adalah buatan manusia. Dalam konteks ini, misteri kematian Isa menjadi cermin bagi kondisi batin manusia. Mereka yang lebih mencintai cerita dramatis akan terikat pada kisah penderitaan dan kematian, sementara mereka yang mencari kebenaran akan melihat pesan yang lebih dalam tentang keselamatan, perlindungan ilahi, dan keadilan yang tertunda. Islam mengajak manusia untuk tidak terjebak pada simbol, tetapi menembus makna. Kisah ini juga mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dunia tanpa petunjuk. Setiap kali kebenaran disimpangkan, Allah mengutus pembawa pesan untuk meluruskan. Isa adalah salah satu dari rangkaian panjang para nabi yang membawa cahaya. Muhammad datang sebagai penutup, bukan untuk menghapus Isa, tetapi untuk membenarkan dan menyempurnakan pemahaman tentangnya. Dalam cahaya wahyu terakhir, kisah Isa menemukan tempatnya yang utuh dan seimbang. Semakin panjang waktu berlalu, semakin misteri ini menjadi ujian kesabaran bagi orang-orang beriman. Mereka hidup di dunia di mana versi kebenaran bercampur dengan kebohongan, dan suara mayoritas sering menenggelamkan suara wahyu. Namun Islam mengajarkan bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut, melainkan dari kesesuaiannya dengan kehendak Allah. Isa diselamatkan meski ditolak banyak orang, dan ini menjadi pelajaran abadi bahwa keridhaan Allah lebih utama daripada pengakuan manusia. Pada akhirnya, misteri kematian Isa Al-Masih versi Islam adalah undangan untuk merenung lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Ia bukan kisah untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membersihkan hati. Ia mengajak manusia meninggalkan kesombongan intelektual, menerima keterbatasan diri, dan berserah kepada kebijaksanaan Allah. Dalam kepasrahan itulah iman menemukan ketenangannya, dan selama manusia masih bertanya tentang Isa, selama itu pula kisah ini akan terus hidup, berkembang dalam renungan, dan menjadi cermin bagi pencarian kebenaran. Bukan sebagai legenda yang mati, tetapi sebagai pesan yang berdenyut, mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa, para nabi adalah hambanya, dan kebenaran sejati selalu berada di sisinya, meskipun sering tersembunyi dari pandangan dunia. Narasi ini dapat terus diperpanjang karena kisah Isa Al-Masih dalam pandangan Islam memang bukan sekedar cerita sejarah, melainkan alur panjang tentang hubungan manusia dengan kebenaran. Semakin jauh manusia berjalan meninggalkan masa para nabi, semakin tampak bahwa ujian terbesar bukan lagi mukjizat atau keajaiban, melainkan kejujuran hati dalam menerima petunjuk. Isa adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana seorang utusan Allah dapat disalahpahami, bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena manusia sering lebih mencintai keyakinan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Dalam keheningan keberadaannya yang diangkat oleh Allah, Isa seakan menjadi saksi bisu atas perjalanan umat manusia. Ia tidak hadir secara fisik, tetapi namanya hadir di mana-mana. Disebut dalam doa
dijadikan simbol, bahkan dijadikan dasar pembenaran untuk tindakan yang bertentangan dengan ajaran yang ia bawa. Dalam perspektif Islam, inilah salah satu bentuk ujian terbesar, ketika seorang nabi yang mengajarkan kerendahan hati justru diangkat secara berlebihan oleh pengikutnya, sementara pesan intinya dilupakan. Allah membiarkan semua ini terjadi bukan tanpa tujuan. Dalam Islam, kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya adalah bagian dari ujian. Allah tidak memaksa manusia untuk langsung memahami kebenaran. Ia memberi waktu, memberi tanda, dan memberi wahyu. Kisah Isa yang diselamatkan dari pembunuhan, tetapi kemudian kisah kematiannya justru diyakini oleh banyak orang, adalah contoh bagaimana manusia dapat tersesat bukan karena kurangnya petunjuk, melainkan karena enggan meninggalkan keyakinan lama. Misteri ini juga mengajarkan bahwa kebenaran ilahi sering hadir dalam bentuk yang sederhana dan tidak dramatis.